Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan kembali melakukan review tutorial Nehe OpenGL section 10, yaitu lesson 46 sampai 48. Seperti biasa ini ada di websitenya Nehe. Kita akan mempelajari full screen anti-aliasing, kemudian ada Sigi vertex header dan arcball rotation. Oke, yang menjadi menarik di sini adalah adanya edge anti-aliasing dengan smudging. Kemudian ada CG vertex header. CG ini merupakan dari NVIDIA. Kemudian ada arcball rotation. Jadi kita merotasi suatu objek menggunakan mouse. Jadi tracking menggunakan mouse. Ini cukup menarik juga. Oke, akan kita coba saja. Untuk full screen anti-aliasing ini sebetulnya ada suatu kendala ketika kita membuat objek yang bentuknya box dalam ukuran yang besar. Itu setiap edge-nya atau setiap ujung pinggirnya itu ada sesuatu yang tidak enak dilihat, atau disebutnya di sini dia sebagai jegis. Jadi setiap diagonal lines itu akan ada pixel yang tidak bagus. Nah, kemudian dijawabnya ini adalah dengan menggunakan anti-aliasing. Anti-aliasing ini menggunakan yang kita sebut sebagai multi-sampling. Jadi setiap pixelnya itu dilakukan sampling, setiap pixel pada ujung itu untuk menghilangkan jegisnya itu dengan istilah smudging, atau mungkin dipudarkan ya setiap ujungnya. Ya, ini ada kita coba lesson 46-nya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Biasanya saat diagonal terlihat ini tidak rata, tidak rapi. Tapi setelah menggunakan anti-aliasing ini, dia mensampel ujungnya ini dengan pixel yang ada di sekitarnya agar tidak terlihat efeknya seperti kalau kata ini seperti rege-rege gitu. Oke. Kemudian lesson 47 ini sudah bermain Sigi. Sigi ini dari NVIDIA. Jadi kita langsung download saja di websitenya developer.nvidia.com. Sigi shaders langsung saja di download dari developer NVIDIA. Nanti langsung diinstal karena dia bentuknya DLL. Tapi di tutorial ini dijelaskan juga bahwa library-nya di copy saja langsung ke folder Visual Studio. Tapi setelah saya coba, ternyata ini lebih enak, si library Sigi-nya ini langsung di copy ke projectnya kita. Jadi sigi.dll, sigi.dll dan library-nya ada di sini. Langsung saja di copy ke project kita. Kemudian disesuaikan agar bisa running di Visual Studio 2017 ini. Oke, hasilnya adalah seperti ini. 47. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Ini menggunakan Sigi dari NVIDIA. Yang saya rasakan ini lebih terlihat smooth tampilannya dibandingkan tutorial yang pernah kita coba sebelumnya menggunakan Soil. Oke, lesson yang terakhir ini adalah lesson 48. Ini juga cukup menarik. Lesson 48 arcball rotation. Jadi kita menggunakan mouse untuk merotasi objek yang ada di OpenGL-nya. Ya, tinggal diklik saja mouse-nya dan klik tahan, geser seperti ini, dan rotation. Dan di tutorial Nehe ini kita sudah diberikan library oleh mereka dengan nama arcball. Jadi di sini hanya tinggal implementasi saja kita gunakan, kemudian tinggal tambah saja sintaksnya di bagian sebelah sini. Nah, ini untuk koordinat mouse-nya. Kemudian tinggal menggunakan arcball, kelas arcball-nya, arcball T ini. Sebenarnya arcball T klik dan arcball T drag, dan
Archbold T-Set Bones seperti itu. Oke, tutorialnya bisa dibaca saja di Nehe dan kita langsung coba saja. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita klik mouse, klik drag, bisa rotation seperti itu. Oke. Kendalanya di sini ketika memahami vertex yang sigi. Jadi dari sintaks yang ada di sini masih cukup sedikit membingungkan. Karena dia memiliki file sigi-nya, wave.sigi. Kalau kita edit wave.sigi, ternyata ini adalah function-function, ada struct dan yang lain-lainnya. Oke, kemudian kesimpulan, ini adalah kesimpulan secara keseluruhan karena kita sudah sampai ke section 10, bahwa dalam mempelajari OpenGL ini kita harus memiliki kemampuan pemrograman dasar C++. Jadi bagaimana kita melakukan include, kita melakukan porting dari tutorial yang sudah ada di Nehe ke dalam Visual Studio 2017 ini seperti apa, itu harus kita memiliki basicnya. Kemudian kemampuan perhitungan. Nah, kemampuan perhitungan ini kemampuan matematika menggunakan rumus-rumus. Bagaimana caranya membuat suatu efek pada OpenGL. Kemudian pemrograman OpenGL ini ternyata berbeda dengan pemrograman yang selama ini saya pelajari. Saya mempelajari pemrograman web. Jadi memang sedikit berbeda karena basicnya pun ini adalah game OpenGL atau grafik. Tapi untuk yang web itu lebih ke pemrograman yang menurut saya lebih sederhana dibandingkan dengan pemrograman OpenGL ini. Kemudian yang kita pelajari di Nehe ini ternyata adalah pemrograman murni OpenGL. Jadi benar-benar dasar-dasar dari OpenGL. Karena tutorial ini ternyata sudah cukup lama juga, sekitar tahun 1997 ya, tahun 97-an. Ini sudah cukup jadul, tapi ini adalah dasar-dasar dari pemrograman grafik seperti itu. Jadi kita mempelajari dasar-dasar pemrograman grafik dari OpenGL ini.